negeri. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita mengucap syukur pada Tuhan jika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu kita sudah lewati, dan kita tidak luput dari perhatian Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga sore hari ini kembali kita boleh beribadah dan melayani Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita sore hari ini bersama kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 143. Nyanyian rohani 143, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita, terutama hati dan kehidupan kita, agar Tuhan berkemurahan kepada kita, menyucikan, menguduskan hati kita, sebab tanpa kekudusan kita tidak layak kepada Tuhan. Biarlah kita serahkan seluruh kehidupan kita dalam ibadah ini, supaya kita merasakan kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita akan sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan, ajarkan doa pembukaan kepada Bapak Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Aku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Aku, besar kuasa. Kita mendapat sucikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan bagi kami semua kaum muda remaja dimanapun berada bisa beribadah melayani Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini Engkau sedang mengerjakan kehidupan kami, mempersiapkan kehidupan kami baik untuk masa depan di dunia, hidup di dunia yang sulit ini, terlebih untuk masa depan yang kekal, hidup di surga Yerusalem baru bersama Engkau Tuhan.
Itu sebabnya biarlah kami sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kepadamu, supaya ibadah pelayanan ini berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah dan urapilah kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, Jalan WR Supratman 4, Surabaya, Jalan Suprapto, Medan, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman sungguh-sungguh merupakan uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang masih dalam perjalanan, sertai lindungi tiba di tempat ini dengan selamat, yang masih Tuhan yang ada di luar kota, luar pulau semua, Engkau jaga, lindungi, sertai juga Tuhan, beri kebenaran, ketaatan mereka semuanya Tuhan. Dalam perjalanan menuju Malang, dari manapun Engkau lindungi, sertai Tuhan. Beri kesempatan semua untuk bisa beribadah kepada-Mu, beri kemurahan-Mu Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan jika Tuhan sudah berkemurahan kepada kita sekalian. Bukan hanya Tuhan masih memberikan kita perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, terlebih kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah dan melayani Tuhan sore hari ini. Sebab hanya melalui ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan, kita dapat merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga hari-hari yang kita lalui, kita tetap hidup dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 288. Allah kita besar. 288. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Ya miliki kuasa besar, ya besar. Tiada sesuatu mencipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita besar, ya sungguh amat besar. Ya miliki kuasa besar, ya besar. Dalam sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar.
Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur kalau kita bisa hidup dalam kasih dan kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Sebab banyak kasih Tuhan yang mampu mengampuni, menyucikan segala dosa kita. Kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan, membaharui kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani yang sama seperti Dia. Bahkan kuasa Tuhan juga sanggup menolong kita dari segala masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 370, Kasih-Nya Mengubah Dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya, surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya, surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Sekali lagi, kasih Allah tercurah. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya, surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudara kaum muda remaja yang ingin bersaksi tentang cinta kasih dan kemurahan Tuhan, kuasa firman Tuhan yang sudah menjadi pengalaman dalam kehidupan. Silakan disaksikan di depan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, juga menjadi kesaksian bagi kita sekalian, berkat bagi kita sekalian. Sementara kita menyanyikan dari nyanyian Pesalu nomor 192. Dan yang mau bersaksi dipersilakan maju ke depan. Pesalu 192. Oh Yesusku. Oh Yesusku, sesembahanku seumur hidupku.
nikmatlah bagiku berpikir darimu. Oh Yesusku, janganlah ada sesuatu yang memisahkan aku dari kasih-Mu. Hari demi hari berlalu, hari demi hari berlalu dalam naungan kasih-Mu. Walau mengalami kematian, namun selalu berkemenangan. Biarlah Kau bertambah-tambah, aku semakin berkurang. Biarlah Kau semakin nyata di dalam hidupku. Terima kasih. Saya akan menjelaskan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Selalu dalam firman dikatakan pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dari keluarga. Saya bersyukur kemarin waktu di Karya Geraha keluarga saya bisa ikut, dan kakak saya juga sekarang sudah ikut siaran langsung. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Memang saat persekutuan itu memang sangat besar kuasa Tuhan bisa mengubah kakak saya dengan hanya satu kali mendengar saja. Biasa saya dengan kakak saya tuh pertama saya hanya kasih tahu, setelah itu berdebat, selalu begitu. Tapi cuma satu kali mendengar, kakak saya cuma bilang oh begitu. Langsung kakak saya bilang sama mama saya bilang, bilang ke mama saya bilang, mama siap-siap saya juga mau ikut siaran langsung, mau katanya bilang jemaat internet katanya begitu. Saya sangat bersyukur. Itulah kalau lewat firman Tuhan memang tidak ada yang mustahil, meskipun biasa bagi saya sudah putus asa, tapi Tuhan sudah ubahkan, Tuhan sudah gerakan keluarga saya. Saya sangat bersyukur sekali bahwa mulai ada kegerakan dari keluarga saya. Terima kasih, sekian kisah saya. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Baik, kita lanjutkan bait yang kedua. Hancur luluh hatiku mengenang kebaikan. Hancur luluh hatiku mengenang kebaikan-Mu. Tiap kali ku bertanya, apakah sebabnya? Kau limpahkan kasih yang tak berkesudahan. Oh sungguh tak mengerti, ku tak mengerti. Bait 2. Bila ku menghampirimu, berkaca dalam firman-Mu, nyatalah keadaanku berbeda dengan-Mu Tuhan. Engkau suci dan mulia, aku begitu hina, namun Kau menambahkanku menjadi milikmu. Terima kasih, saya digerakkan Tuhan untuk bersaksi. Saya pikir ini sesuatu yang sepele, jadi saya maunya tidak bersaksi.
Saya mau bersyukur pada Tuhan karena beberapa waktu yang lalu saya sakit, tapi sudah Tuhan sembuhkan. Nah, yang mau saya saksikan, waktu saya sakit itu, saya mengalami, saya putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa ya, saudara-saudara. Waktu itu kaki saya itu sakit, untuk berjalan saja sulit, jadi untuk turun tangga, untuk ke kamar mandi, waktu itu tengah malam, saya sendirian, saya itu harus sampai nangis-nangis, karena waktu itu saya tidak mau membangunkan orang di rumah. Kemudian waktu itu suara daging saya itu berkata begini, aduh ini nanti masuk rumah sakit, nanti kaki saya diamputasi. Saya sampai berpikir seperti itu. Dan firman Tuhan Sabtu, tidak tahu Sabtu yang kapan ya, itu berbicara bahwa suara daging ini yang paling dekat dengan kita, itu yang paling membuat kita lemah. Dan saya mengaminkan itu. Saya ingat bahwa waktu saya sakit sampai seperti itu, padahal tidak ada apa-apa, Tuhan sudah sembuhkan. Itu kemurahan Tuhan buat saya, dan saya mengingat itu. Saya juga mau menyaksikan kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang mengatakan bahwa masuk dalam nikah itu adalah suatu teka-teki. Waktu itu saya berkata pada Tuhan, oh ya Tuhan, ternyata orang mau masuk pernikahan itu seperti teka-teki ya, tidak tahu jawabannya. Dan tidak untuk masuk pernikahan pun saya itu sudah mengalami bahwa dalam hidup saya sebagai seorang pelajar, seorang anak, seorang karyawan, itu banyak sekali teka-teki yang saya alami. Kapan saya lulus, bisa nggak lulus dengan nilai yang baik, kemudian kapan gaji saya naik, banyak sekali teka-teki yang harus saya hadapi sebagai kaum muda. Tapi saya bersyukur pada Tuhan bahwa sampai detik ini Tuhan selalu menguatkan kehidupan saya dengan firman Tuhan. Saya mengucap syukur untuk itu, dan saya berterima kasih pada Tuhan karena masih mau mengasihi kehidupan saya yang muda ini. Terima kasih, demikian kesaksian saya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor Psalm nomor 196, Indahnya Hidup Ini. Sementara kita menyanyikan pujian ini, vokal grup mempersiapkan untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Psalm nomor 196. Alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta, Dia selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Alangkah indahnya hidup ini. Alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta, Dia selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan.
korban-Mu yang mulia. Hidupku di sepanjang jalanku, sebab takkan mampu menghadapi godaan. Dunia ini semakin gencar menyerang dengan kerasnya untuk menggoyahkan iman padamu ya Tuhan. Hidupku di sepanjang jalanku, aku takkan mampu menghadapi godaan. Dunia ini semakin gencar menyerang dengan kerasnya untuk menggoyahkan iman padamu ya Tuhan. Bila hikmat-Mu lewat terang firman-Mu, penuhi hati kami dengan godaan kasih-Mu. Terangilah setiap langkahku untuk mengikut jejak-Mu. Jadikan hidupku terang bagi sesama. Terangilah setiap langkahku untuk mengikut jejak-Mu. Jadikan hidupku terang bagi sesama. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita menerima firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan, membaharui kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, kita tidak berputus asa, sebab selama masih ada kasih Tuhan, masih ada kesempatan bagi kita untuk kita menerima kemurahan Tuhan. Bersama kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 185, Mujizat Terjadi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Itulah yang sangat kami dambakan dalam ibadah pelayanan kaum muda ini Tuhan. Supaya sungguh-sungguh mujizat-Mu terjadi di tengah kami. Baik mujizat secara jasmani Tuhan, Engkau mampu menolong kami menyelesaikan masalah kami. Terlebih mujizat secara rohani, Engkau mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami datang dengan penuh masalah-masalah yang belum selesai, yang tidak mampu kami selesaikan. Kami datang dengan kekurangan, kelemahan, dosa-dosa, tabiat yang tidak baik dan lain-lain Tuhan. Itu sebabnya kami membutuhkan kuasa mujizat-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Kami membutuhkan firman pengajaran yang bisa mengubahkan kami sampai sempurna seperti Engkau. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang ada di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, dan Jalan Suprapto Medan. Tuhan, Engkau urapi semua, baik yang ada dimanapun saat ini, daerah Bondowoso, Jember dan sekitarnya, semua Engkau urapi. Di Surabaya, di Tuban, urapi semuanya Tuhan. Baik di Bandung, di Jakarta, semua Engkau urapi Tuhan. Baik di Sulawesi, di Poso, di Kalimantan Selatan, di Tapin, Engkau urapi semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu, baik yang ada di Sumatera dan lain-lain, di luar negeri juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu, urapi semuanya Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu
mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan menjamah kami, melakukan mujizat di tengah kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata kami. Dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Dan kami bahagia bersama Engkau. Kami mengalami jaminan kepastian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Saudara-saudara yang tidak bisa hadir malam ini, apapun alasan mereka, Engkau jamah di waktu kemudian mereka bisa datang bersama kami, beribadah kepadamu, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih atas doa-doanya. Sehingga perjalanan kami ke Medan sudah Tuhan tolong. Kemarin pagi kami berangkat, tadi sore jam 3 sudah sampai di Malang ini. Mohon maaf kepada kaum muda di Surabaya. Saya tidak jadi di Surabaya pada sore ini karena tadi 11:30 sudah tiba di sana. Jadi terlalu awal saya pulang ke Malang. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Masih didoakan oleh kaum muda untuk kunjungan ke Semarang tanggal 26-27 September yang akan datang. Biarlah Tuhan membuka firman, Tuhan membuka jalan semuanya. Baik, Tuhan memberkati. Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 12-16. Ayat 12-16 judulnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya, kita sudah belajar tentang penyakit kusta. Kita pelajari lagi pengertian rohani penyakit kusta. Pengertian rohani penyakit kusta. Yang pertama dalam Imamat 13. Imamat pasal 13 ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Jadi jelas di sini pengertian penyakit kusta secara rohani. Yang pertama adalah menunjuk dosa kenajisan. Dosa kenajisan, yaitu dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Itu dosa kenajisan, yaitu dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Makan minum mulai merokok, mabuk, narkoba. Nah, ini kita hati-hati. Saja kita hati-hati. Itu kusta. Ya. Kemudian dosa kawin mengawinkan, maafkan dosa seks dengan berbagai ragamnya, lewat pandangan, tontonan, lewat pendengaran, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat penampilan pakaian. Hati-hati, pakaian cabik-cabik, jangan sampai mempertontonkan daging. Nah, itu juga termasuk dalam dosa kenajisan. Kita harus hati-hati. Jadi lewat tontonan, pandangan, pikiran, angan-angan, perkataan, perbuatan, lewat penampilan mode, pakaian, hati-hati, ya, yang tidak baik, pakaian yang mempertontonkan daging, itu juga. Sampai pada penyimpangan seks, homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri, nikah yang salah, nah ini semua. Ini dosa kusta, ini saja penyakit kusta secara
rohani. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Kemudian lagi pengertian rohani dari kusta. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 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 Ayat yang ke-25 mulai. 2 Raja-Raja 5 ayat 25 mulai. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Lah, dusta. Padahal Gehazi mengejar Naaman yang sudah disembuhkan dari kustanya. Lalu minta uang dan lain sebagainya. Saja. Nah ini. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak. Dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluar lagi Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi kusta di sini yang kedua pengertian penyakit kusta secara rohani adalah dosa kejahatan. Dosa kejahatan. Yaitu dusta. Nah, itu dosa kejahatan. Berdusta itu kusta. Dosa kejahatan. Dan keinginan akan uang. Nah, Gehazi ini ingin akan uang. Keinginan akan uang. Waktu Naaman disembuhkan, Naaman mau kasih perak, emas, uang lah istilahnya kepada Nabi Elia, saja. Nabi Elisa, ya, Nabi Elisa. Kemudian ditolak. Tapi Gehazi lari ngejar, dia kepingin sesuatu. Nah ini satu, keinginan akan uang yang membuat kita menjadi kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah merampas hak orang lain, terutama haknya Tuhan. Perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, ini satu dosa kejahatan. Jadi kusta itu dosa kenajisan, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Kusta itu juga dosa kejahatan, yaitu dusta dan keinginan akan uang yang mengakibatkan kita kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Nah, di mana ini? Mengarah kemana? Kusta ini, dosa kejahatan kenajisan. Dalam Wahyu 18 ayat yang kedua. Dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dosa kejahatan. Dan tempat bersembunyi semua roh najis, dosa kenajisan. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi kusta, kalau disimpulkan dua ini, kusta sama dengan dosa kejahatan dan kenajisan. Sama dengan dosa Babel. Dosa Babel. Jadi kusta sama dengan dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Sama dengan dosa Babel yang mengarah pada dua hal. Mengarah pada dua hal. Pertama, mengarah kepada perempuan Babel. Perempuan Babel. Gereja palsu. Mempelai wanita setan. Gereja palsu. Mempelai wanita setan. Saja dalam Wahyu 17 ayat yang ke-4 dan 5. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, perak, mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian. Nah, itu kejahatan. Kejahatan. Dosa kejahatan dan kenajisan. Nah, dosa kenajisan percabulan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi ini, sekali lagi, kusta sama dengan dosa kejahatan kenajisan, sama dengan dosa Babel yang mengarah pada dua hal. Pertama, mengarah pada perempuan Babel, gereja palsu
mempelai wanita setan. Itu tadi Wahyu 17 ayat 5, pelacur besar. Maaf. Ya, pelacur besar. Pelacur besar. Nah, ini ditambah satu, namanya pelacur itu tidak setia. Nah, itu kejahatan. Tadi dusta itu kejahatan. Ingin akan uang, kejahatan, kekejian. Tapi juga tidak setia. Istilah pelacur, tidak setia itu juga jahat. Dosa kejahatan. Tidak setia dalam ibadah pelayanan. Itu saya juga dosa kejahatan. Dosa kejahatan. Tidak setia itu dosa kejahatan. Semoga. Dan mengarah kedua tadi, Wahyu 18 tadi ayat 2. Mengarah ke kota Babel. Mengarah kepada kota Babel yang akan dibinasakan 1 jam. Selama 1 jam. Dalam waktu 1 jam. Mengarah pada perempuan Babel tadi. Gereja palsu mempelai wanita setan. Itu dosa kusta, dosa Babel. Dan mengarah kepada kota Babel. Yang akan dibinasakan dalam waktu 1 jam. Mengarah pada kota Babel. Yang akan dibinasakan dalam waktu 1 jam. Wahyu 18 ayat 10. Ayat 16. Wahyu 18 ayat yang ke-10 juga ada ya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka berkata, celaka-celaka hai kota yang besar Babel. Hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Ayat 16 mereka berkata, celaka-celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu, kain kirmisi, dihiasi emas, permata, mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dibinasakan dalam waktu 1 jam saja. Nah, inilah kusta. Sama dengan Babel, mengarah pada perempuan Babel, gereja palsu, dan kota Babel. Kotanya kota Babel. Kalau kita mempelai wanita Tuhan, kotanya nanti Yerusalem baru. Kalau perempuan Babel, kotanya kota Babel yang akan dibinasakan dalam waktu 1 jam. Dalam waktu 1 jam. Nah, sekarang supaya kita bisa tahan menghadapi Babel, Tuhan kasih jalan saja. Lukas 15 ayat 16. Semua sudah dipelajari ya. Kemarin Lukas 5 ayat 16. 2 minggu kita sudah belajar. Lukas 5, 12 sampai 13 sudah dipelajari. Kemudian ayat 14 sampai 15 Sabtu yang lalu kita pelajari. Malam ini ayat 16 ya. Akan tetapi Yesus, ia itu Yesus, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi ayat 16, Lukas 15 ayat 16, Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri. Ya, Yesus mengundurkan diri atau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Saja. Nah, ini memberikan jalan keluar bagi kita. Artinya, sekarang bagi kita artinya, saja, untuk menghadapi kusta dosa Babel, untuk menghadapi kusta dosa Babel, maka kita juga harus mengundurkan diri, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk 2 hal, untuk melakukan 2 hal. Saya ulangi, jadi kalau dulu Yesus mengundurkan diri, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Artinya sekarang, untuk menghadapi dosa kusta atau dosa Babel, maka kita harus mengundurkan diri, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk melakukan 2 hal. Untuk melakukan 2 hal. Ke tempat yang sunyi untuk melakukan 2 hal. Pertama, Markus 6, 32 sampai 34. Markus 6 ayat 32 sampai 34. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, ini mengasingkan diri. Untuk apa? Untuk apa? Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat,
ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Akhirnya 5.000 laki-laki disuruh duduk di rumput. Nah, ini penggembalaan. Saja tentang penggembalaan. Jadi ke tempat yang sunyi untuk tergembala. Yang nomor 1. Saja. Jadi mengundurkan diri, mengasingkan diri ke tempatnya untuk melakukan 2 hal. Yang pertama yaitu untuk menjadi domba yang tergembala. Itu mengasingkan diri. Mengasingkan diri, mengundurkan diri ke tempat yang sunyi. Ya, tempat yang sunyi. Itu satu. Sekarang yaitu menjadi domba yang tergembala. Menjadi domba yang tergembala dengan benar dan baik. Jangan seperti keadaan orang-orang itu seperti domba tak tergembala. Maaf bahasa Jawanya ini ya, keleleran. Tidak terpelihara, tidak ada yang memperhatikan saja. Tidak ada yang bertanggung jawab keselamatannya, itu tidak tergembala. Tapi kalau kita mau mengundurkan diri, mengasingkan diri saja untuk melakukan 2 hal. Yang pertama yaitu untuk menjadi domba-domba. Untuk menjadi domba-domba yang tergembala. Dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik. Sama dengan selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Nah, kalau mau tergembala dengan baik, diperhatikan selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Kandang penggembalaan selalu tunjukkan kalau secara jasmani ya gereja. Itu kandang penggembalaan. Tapi secara rohani itu ruangan suci dalam tabernakel. Ruangan suci. Ada 3 macam alat. Itu menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, itu saja. Ini kita mengundurkan diri, mengasingkan diri, menghadapi dosa kusta, dosa Babel. Tidak mampu mengasingkan diri bersama Yesus. Itu saja. Yaitu apa artinya? Ya, menjadi domba-domba yang tergembala dengan benar dan baik. Sama dengan selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Ruangan suci sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Hari Minggu besok termasuk kaum muda. Ibadah raya. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Di dalam karunia. Jadi semacam kebaktian kaum muda, kebaktian Minggu itu persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia. Ada karunia menyanyi, bersaksi, dan lain-lain. Kemudian alat kedua meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Di sini Kemis, di WR4 Surabaya Senin. Saja. Nah ini saja. Itu adalah persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan korbannya anak Allah Yesus saja ini di dalam pengajaran yang benar dan korbannya perjamuan suci. Ini kita makan semua saja. Kemudian yang ketiga mezbah dupa emas, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah, jadi di dalam kandang penggembalaan kita tubuh jiwa roh kita ini terdiri dari tubuh jiwa roh. Di dalam kandang penggembalaan tubuh jiwa roh kita bersekutu dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Klop. Ya, saya ulangi, di dalam kandang penggembalaan tubuh jiwa roh kita bersekutu dengan Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Tidak boleh lepas. Nah, kita melekat pada Allah Tritunggal. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Jadi saya ulang. Dalam kandang penggembalaan maka tubuh jiwa roh kita melekat, boleh bersekutu dengan erat, melekat pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seperti carang melekat
pada pokok anggur yang benar. Tidak boleh bisa sedikit pun. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, semoga kita mengerti. Nah, ini tempat yang sunyi, kita mengasingkan diri. Sementara dosa Babel itu mengejar di mana-mana. Dosa kenajisan, kejahatan sedang mengejar kita. Ayo ke tempat yang sunyi, bukan tempat sunyi ke gunung, kemana. Bukan, tempat sunyi ini dalam arti rohani, dalam kandang penggembala. Amin, seru, dalam kandang. Melekat. Nah, jadi Babel tidak bisa menyerang kita. Kita melekat dengan Allah Tritunggal. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Yohanes 15:13. Nah, kalau carang melekat pada pokok anggur yang benar, dibersihkan, disucikan. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Ayat 3, maafkan. Kamu memang ini tentang mulai ayat 1, akulah pokok anggur, kita carang-carangnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Kamu memang sudah bersih, suci karena firman yang kukatakan. Jadi dalam penggembalaan, dalam kandang penggembalaan kita mengalami penyucian secara intensif. Penyucian secara terus-menerus intensif. Mulai dari hati kita. Ini tempat bercokolnya dosa Babel. Nah, ini harus dibersihkan. Saya ulangi. Dalam kandang penggembalaan, kita mengalami penyucian secara intensif terus-menerus. Mulai dari hati kita. Yang menjadi tempat bercokolnya dosa Babel. Tempat bercokolnya dosa Babel. Nah, ini hati harus dibersihkan. Jadi penggembalaan itu soal hati. Ya, Om pernah terangkan Musa dulu sudah kuliah di sekolah di Mesir 40 tahun, sudah pandai. Kalau sekarang sudah S berapa? Ya, mau melayani 2 orang nggak bisa. Hanya berdasarkan kepandaian, kehebatan, otak, nggak bisa. Dia malah membunuh seorang Mesir. Tapi dia harus lari ke Midian, tergembala dulu, menggembalakan kambing domba, tergembala, hatinya yang dikerjakan. Hatinya yang dikerjakan. Dia tidak membunuh lagi, hatinya yang dikerjakan. Nah, ini hati yang disucikan kita malam ini. Matius 15 ayat 19. Injil Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat yang ke-19. Mari. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat 1. Pembunuhan 2. Kebencian dan lain-lain. Perzinahan. Percabulan. Pencurian 5. Sumpah palsu. Dusta. Termasuk sumpah palsu dusta. Dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Tidak menajiskan orang. Nah, ini satu. Jadi dalam hati itu saya hati itu diisi dengan 7 keinginan jahat, najis, 7 dosa jahat dan najis, dosa Babel. Sehingga kehidupan itu sempurna dalam kejahatan, menjadi perempuan Babel. Perempuan Babel mempelai wanita setan saja yang akan dibinasakan, ya, menjadi perempuan Babel, kota Babel yang akan dibinasakan. Nah, ini hati manusia diisi dengan 7 dosa jahat dan najis. Ya, 7 keinginan jahat, najis, dosa jahat. Yang angka 7 sempurna, yang membuat manusia sempurna dalam kejahatan kenajisan. Menjadi perempuan Babel. Gereja palsu. Perempuan Babel mempelai wanita setan. Masuk kota Babel yang akan dibinasakan dalam 1 jam. Dibinasakan dalam 1. Nah, kalau kita tergembala, hati kita disucikan. Jika kita tergembala dengan benar dan baik, maka hati kita disucikan dari 7 dosa Babel. Sehingga kita menjadi sempurna. 7 itu sempurna. Nah, jika kita tergembala dengan benar dan baik, maka hati kita disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis, 7 dosa Babel, sehingga kita menjadi sempurna seperti Yesus menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna.
Nah, inilah kita harus ada waktu mengundurkan diri. Mengasingkan diri bersama Yesus. Yaitu di dalam penggembalaan. Kita disucikan itu. Mengasingkan. Ya, jadi mengundurkan diri, mengasingkan diri ke tempat sunyi. Adalah, atau artinya sekarang tergembala dengan benar. Dan sehingga kita mengalami penyucian demi penyucian. Penyucian terus-menerus. Sampai sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita Tuhan. Babel tidak bisa mencapai. Hati-hati. Ya, kusta sudah disembuhkan, Babel. Mungkin dulu kita berbuat dosa Babel, sudah penyakit kusta disembuhkan, tapi masih menyerang terus. Terus dikejar. Jangan lengah. Oh ya, saya dulu sudah najis ini. Sekarang bersyukur saya sudah diampuni, sudah hidup baik. Nah, tapi hati-hati. Terus mengejar. Lewat tontonan, lewat angan-angan pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan, terus dikejar. Dikejar Babel, dosa jahat, dosa najis itu mengejar, dusta, mengejar terus. Sebab itu harus mengundurkan diri untuk melawan dosa Babel. Nomor 1, mengundurkan diri, tergembala dengan benar baik, mengalami penyucian sampai sempurna. Bisa? Nah, penyucian hidup suci. Yang kedua, arti kedua saja. Yang kedua, jadi kita mengundurkan diri untuk melakukan 2 hal. Tadi A, tadi Markus 6, 32, 34. B, Lukas 5, 16. Seperti Yesus. Lukas 5, 16. Lukas 5. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah ini. Jadi yang kedua, mengundurkan diri ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri ke tempat yang artinya berdoa. Doa penyembahan. Baik, saja doa penyembahan itu doa 1 jam. Nah, tadi Babel kan dibinasakan 1 jam. Nah, ini mulailah dengan doa 1 jam. Itu mengundurkan diri. Saudara yang kerjalah dengan giat dari pagi sampai sore mungkin jika tidak ada ibadah. Nah, tapi jangan lupa mengundurkan diri, ada waktu-waktu menyembah. Yang kuliah, yang sekolah. Ya, ada waktu mengundurkan diri, mengasingkan diri, berdoa, menyembah, doa penyembah. Doa penyembah. Saja ada waktu-waktu mengundurkan diri, doa penyembah. Baik dalam bentuk doa 1 jam, dalam bentuk doa puasa, dalam bentuk doa semalam suntuk. Nah, ini mengundurkan diri. Untuk melawan dosa Babel. Oh, enggak kuat kita dengan kepandaian, kekayaan. Enggak mampu melawan Babel. Semua ada di dalam dia. Dosa Babel tadi. Oh, ada emasnya, ada ininya, ada semua kekayaan. Enggak mampu. Enggak mampu. Hanya lewat doa penyembah. Doa penyembah. Saja doa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk. Ya, itu yang harus kita lakukan. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging dengan segala keinginannya. Nah, kalau daging itu ingin, nah ini yang bisa ke Babel. Keinginan ini yang ingin inilah, ingin inilah. Ini yang bisa Babel masuk kalau ada keinginan. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging dengan segala keinginannya, segala hawa nafsunya. Kalau kita ingin seperti Hawa ingin, sudah jelas dilarang oleh Tuhan jangan makan buah pohon. Nah, karena ingin, wah ingin kok, aku ingin. Ya, nah, makan. Itu dosa Babel. Om sudah bolak-balik cerita mungkin. Waktu masih jadi guru dulu, kalau ketahuan merokok di sekolah 2 minggu. Diskors. Berarti tidak naik sudah. Kalau 2 minggu itu di sekolah kami, ulangan tiap hari, nilai terendah, nilai 0, dikasih 0. Ya, itu ya tidak naik sudah. Ya. Tapi ada juga beberapa tertangkap. Ada yang tidak tertangkap, tapi ada yang tertangkap. Kalau saya tanya, kenapa kamu? Kan kamu rugi nih, tidak naik kamu sudah. Percuma kamu sekolah, mesti pindah. Percuma kamu sudah sekolah. 2 minggu sudah percuma kamu. Ya. Iya kepingin kepingin Pak. Ingin Pak. Tak tahan Pak, ingin. Nah itu keinginan. Jangan. Dalam soal apapun. Saja, dalam soal apapun hati-hati ya. Ingin merokok, ingin mabuk, hati-hati kepingin. Ya. Dalam hal apa? Jangan melanggar.
Keinginan itu yang membuat kita melanggar, jatuh dalam dosa. Jangan dalam perjodohan, ingin. Padahal tidak seiman. Padahal ingin. Selalu ingin. Nah, itu yang membuat kita jatuh dalam dosa Babel. Itu seperti Herodes, sudah istrinya orang ingin lagi. Nah, itulah dosa Babel. Sehingga keinginan. Nah, ini yang harus dirobek. Daging dengan segala keinginannya, hawa nafsunya, kesukaannya. Wah, daging bersuka sampai tidak terkontrol. Kesusahannya, susah. Orang susah, kecewa, wah gampang berbuat dosa. Semua itu. Daging dengan segala kesusahannya, kesedihannya. Saja. Dirobek semua. Disalibkan. Sehingga kita mengalami damai sejahtera. Nah, kalau daging tidak mengganggu, ingin apa? Tidak boleh kok itu, jangan. Nah, damai kita. Amin. Tapi kalau kita ingin daging, tidak damai hidup itu. Tapi kalau sudah daging disalibkan, dirobek keinginannya, hawa nafsunya, kesukaannya, boleh bersuka tapi jangan terlalu. Nanti diarahkan yang tidak baik. Saja. Sukacita, lulus, sukacita, ngebut, mati, merugi. Ya, harus ditahan semua. Kesedihan juga, sedih aku. Ya. Apalagi kalau diputus pacar, sedih. Ya, itu harus dirobek, jangan sampai putus asa, sampai kecewa. Itu bisa berbuat yang aneh-aneh. Jangan, saja. Jangan. Ayo semua, supaya kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Damai sejahtera. Tenang. Semua enak dan ringan. Damai sejahtera. Nah, inilah mengundurkan diri. Suci. Tergembala untuk kita suci. Jangan ada dosa mengganggu kita. Suci. Menyembah. Jangan daging mengganggu. Damai. Amin. Nah, itu mengundurkan diri. Mengasingkan diri, menghadapi dosa Babel yang bagaikan, singa mengaum-ngaum, mau menerkam kita. Begitu lengah sedikit, habis. Ayo, 2 hal ini. Mengundurkan diri, mengasingkan diri bersama. Tergembala yang baik, sampai kita hidup suci, disucikan sampai sempurna. Jangan ada hubungan dengan dosa, dipedang semua disuci. Dan banyak menyembah Tuhan, supaya tidak ada hubungan dengan daging ini yang begini, begitu, membuat kita hancur. Jangan. Damai sejahtera dipelihara. Semua enak nanti. Nah, itulah saja. Semoga kita. Nah, kalau kita sudah bisa mengundurkan diri bersama Yesus, suci dan damai, maka mata kita hanya memandang kepada Yesus. Ibrani 12:14. Oh, luar biasa. Mata kita terbuka. Hanya memandang Yesus, jangan memandang yang lain. Memandang Yesus. Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, damai dan suci. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi, jika kita mengundurkan diri, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, yaitu hidup suci dan damai sejahtera, maka mata kita terbuka untuk selalu memandang Yesus sebagai imam besar, gembala agung yang berbelas kasihan kepada kita. Begitu Yesus turun dari perahu melihat orang terlantar, belas kasih. Itu imam besar, gembala agung. Saya ulangi, jika kita bisa mengundurkan diri, mengasingkan diri ke tempat sunyi, yaitu hidup suci dan damai sejahtera, maka mata kita terbuka untuk selalu memandang Yesus, imam besar, gembala agung yang berbelas kasihan kepada kita. Mata terbuka. Dan mata Tuhan juga terbuka bagi kita. Markus 6 tadi, 34. Markus 6:34. Mata Tuhan juga terbuka. Begitu dia turun, lihat orang. Mata Tuhan terbuka. Dia berbelas kasih. Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat yang ke-34 ya. Markus 6:34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat, garis bawahi, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punya
gembala. Nah, kalau mata kita terbuka, kita hidup suci, damai, mata terbuka memandang Yesus imam besar, gembala agung yang berbelas. Maka Yesus juga melihat kita. Mata Tuhan terbuka juga kepada kita. Mata Yesus terbuka bagi kita. Melihat kita dengan pandangan belas kasihan. Yesus melihat kita juga dengan pandangan belas kasihan. Yaitu artinya Yesus memperhatikan kita. Selalu memperhatikan. Orang lain tidak perhatikan. Tidak ada perhatian dari siapa. Yesus selalu memperhatikan. Asal kita hidup suci. Hidup damai. Nah, itu yang penting. Orang lain tidak mau perhatikan. Jangan marah. Sampai orang tua pun tidak perhatikan kita. Jangan marah. Ada Yesus yang perhatikan. Amin. Ada Yesus yang perhatikan. Itu artinya Yesus melihat kita juga dengan pandangan belas kasih. Artinya Yesus memperhatikan kita. Yesus memperdulikan kita. Yesus bergumul bersama dengan kita. Yesus mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita. Tangan kuasanya kepada kita. Ya, ini sudah siap. Asal kita hidup suci, damai. Sudah. Yesus siap memeluk kita. Mengulurkan tangan belas kasih, tangan kuasa. Siap memeluk kita. Babel tidak akan bisa menjamah. Nah, ini dari pihak Tuhan. Sudah siap. Saja. Semoga kita. Dari pihak kita suci dan damai. Mengundurkan diri. Ada waktu mengasingkan diri. Mengasingkan. Di tengah kesibukan dunia ini. Mengasingkan diri. Dalam kandang penggemalaan. Mengasingkan diri dalam doa. 1 jam. Doa semalam. Doa puasa. Ambil waktu. Ya. Ambil waktu. Jangan digoda oleh teman-teman. Banyak kali teman-teman bertanya pada kita, kamu ke gereja hari apa? Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau Surabaya Minggu, Senin, Rabu. Kasihan dia. Kok begitu? Sepertinya kasihan. Ya, tapi dia ini godaan. Dipakai oleh Babel ya, untuk menarik kita. Dari tempat sunyi mau ditarik ke Babel yang ramai. Mengerti? Nah, itu tempat sunyi mau ditarik ke Babel yang ramai, hiruk pikuk. Babel, hati-hati. Tetap bertahan. Di tempat sunyi itu penggembala, tempat sunyi doa penyembahan. Yo, mau berangkat sekolah, mau berdoa dulu. Berdoa supaya tidak ditarik oleh Babel ke tempat sunyi dulu. Berdoa dulu supaya tidak ditarik oleh Babel. Amin. Nah, itu. Sehingga kita hidup suci. Hidup damai, mata hanya memandang Yesus. Yesus memandang kita dengan pandangan belas kasih. Selalu memperhatikan, selalu memperdulikan, selalu bergumul bagi dan selalu mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita. Semoga kita bisa. Hasilnya, terakhir hasilnya. Kalau Yesus memandang kita dengan belas kasih, memperhatikan, memperdulikan, bergumul, mengulurkan tangan, luar biasa. Tadi di cerita Markus 6 ini, ada berapa orang yang makan roti? Berapa? 5.000 laki-laki saja. Tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak. Berapa rotinya yang memberi makan 5.000 dengan berapa roti? 5 roti, 2 ikan. Itu hasil pertama. Kalau Tuhan mengulurkan tangan. 5 roti, 2 ikan dipecah-pecah. 5.000 makan. Tidak termasuk perempuan, anak-anak. Berapa itu semua? Berapa ribu? Sampai berkelimpahan. Berapa kelimpahannya? 12 bakul masih ada. Percaya? Percaya? Nah, itulah. Ayo, silakan kuliah, sekolah dengan keras. Ayo, saya dukung, saya doakan. Kerja keras silakan. Tapi harus ada waktu mengundurkan diri, mengasingkan. Sebab dosa Babel ini sudah begini terus. Di mana? Di pekerjaan, di sekolah, di kamar, di mana? Ayo mengundurkan diri. Jangan ditarik ke dunia Babel. Dunia yang ramai itu. Babel. Jangan. Tetap mengasingkan diri. Amin, saudara? Tetap. Itu. Tangan Tuhan diulurkan selalu. Tangan belas kasih. Hasil pertama, 5.000 laki-laki makan roti. Dari 5 roti dan 2 ikan. Makan roti sampai kenyang, berkelimpahan, 12 bakul dari 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa ini? Kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Kuasa pemeliharaan Tuhan. Kita mengalami
Kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Dia bergumul, dia memperhatikan untuk memelihara kita secara ajaib. Studi kita dipelihara, semua dipelihara. Dipelihara oleh Tuhan. Ya, pemeliharaan, kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Di luar akal. Mungkin tidak bisa sudah. Tidak bisa. Ya, banyak kesaksian-kesaksian. Sudah belajar, sudah berdoa. Rasanya waktu mengerjakan ujian, aduh kok tidak bisa. Ya, Tuhan tolong. Terpelihara. Sudah belajar loh, jangan tidak belajar. Oh saya tidak belajar, nanti Tuhan tolong. Nah ini sudah berusaha. Ya dia merasa, aduh bagaimana kurang berdoa. Sudah berusaha maksimal. Tuhan tolong. Lewat cara ajaib Tuhan tolong. Tuhan tolong semua. Ya, semoga kita bisa mengerti pemeliharaan Tuhan secara ajaib. B. Lukas 7 ayat 12 sampai ini untuk kaum muda. Kalau Tuhan berbelas kasih luar biasa. Kaum muda yang mati dibangkitkan. Lukas 7. Kaum muda di Nain. Nain itu penggembalaan. Nah, kalau keluar dari penggembalaan mati ke kuburan. Mati betul. Ya, hati-hati. Ya. Lukas pasal 7 ayat yang ke-12 sampai 14. Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ya. Setelah atau 11 mulai lebih bagus. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Melihat dengan belas kasih, mengulurkan tangan belas kasih. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Luar biasa. Ini belas kasih Tuhan. Perhatian, kepedulian Tuhan, pergumulan Tuhan. Ya, bagi kita semua. Kaum muda, kita semua yang ada malam. Yaitu yang kedua, kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan. Tadi kuasa pemeliharaan. Bisa memelihara secara ajaib. Mungkin gaji masih kecil dan terus saja. Tapi kita banyak mengasingkan diri. Tergembala banyak berdoa. Tuhan yang pelihara secara ajaib. Secara ajaib. Tuhan yang memelihara secara ajaib. Tuhan pelihara secara ajaib. Ya, semoga kita bisa mengerti saat ini. Yo, yang kedua kuasa kebangkitan. Membangkitkan anak muda yang mati secara jasmani dulu. Ini kuasa kebangkitan. Kita mengalami kuasa kebangkitan. Membangkitkan anak muda secara jasmani. Artinya, aku sudah mati mau diapakan? Tidak bisa lagi, tapi bisa bangkit. Menyelesaikan. Artinya menyelesaikan semua masalah. Sampai yang mustahil selesai. Mati jadi bangkit. Menyelesaikan semua masalah. Sampai yang mustahil bisa. Kalau kita banyak mengundurkan diri. Ayo. Ya, semoga kita. Tuhan mampu menyelesaikan semua masalah. Sampai yang mustahil. Menghapus kemustahilan. Artinya. Mati. Bangkit. Mati itu tidak ada masa depan. Sudah. Gagal sudah. Hancur sudah. Kan orang mati itu sebentar lagi hancur semua sudah badan. Kaum muda banyak mungkin yang hancur, sudah. Gagal, hancur. Banyak air mata, ibunya nangis, semua nangis. Nah ini, ayo malam ini Tuhan jamah. Tuhan lawat kita. Tuhan memperhatikan, memperdulikan. Bergumul itu melawat. Dalam satu kata Tuhan melawat kita. Imam besar melawat kita di tengah-tengah kita. Mengulurkan tangan. Saja, maka saya memberi ini kuasa kebangkitan, memberi masa depan yang berhasil. Artinya mati jadi bangkit, memberi masa depan yang berhasil, indah dan bahagia. Memberi masa depan yang berhasil, indah dan bahagia. Semoga kita bisa. Ayo kaum muda jangan putus asa. Ayo
Yang sudah diterkam Babel, mungkin yang gagal, ayo mengundurkan diri, mengasingkan, kembali ke penggembalaan. Jangan seperti kaum muda ini, keluar dari penggembalaan yang benar, habis, mati, kembali, tergembala dengan benar baik, banyak menyembah Tuhan. Ayo sudah, kuasa pemeliharaan Tuhan ada, kuasa kebangkitan ada, untuk menolong kita menyelesaikan masalah, untuk memberi masa depan yang indah, berhasil, indah, dan bahagia. Sekarang secara rohani. Membangkitkan anak muda yang mati secara rohani. Secara rohani. Artinya, secara rohani. Nah, mati ini sudah binasa. Melepaskan kita dari dosa Babel yang membinasakan. Itu kuasa kebangkitan. Mati jadi bangkit secara rohani. Melepaskan kita dari dosa Babel yang membinasakan. Ayo malam ini. Ada dosa Babel yang membinasakan, mempengaruhi pikiran, perkataan, tontonan, mata, perbuatan. Ayo, mau dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Seperti anak muda mati dibangkitkan, mau dilepaskan. Semoga kita sama dengan menyucikan dan mengubahkan. Sama, melepaskan kita dari dosa Babel, sama dengan menyucikan dan mengubahkan kita. Dari manusia daging yang berdosa, menjadi manusia rohani seperti Yesus. Melepaskan kita dari dosa Babel yang membinasakan, sama dengan menyucikan dan mengubahkan kita. Dari manusia daging yang berdosa, menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari mana manusia rohani seperti Yesus? Taat, dengar. Nah ini orang mengasingkan diri. Orang suci, orang damai, melihat Tuhan taat. Melihat Tuhan itu taat, dengar. Ayo malam ini taat lah. Sungguh-sungguh. Taat, dengar. Saja, itu sistem penggembalaan, taat. Itu orang tergembala, taat, dengar. Taat sama Tuhan, sama gembala. Tuhan, taat sama orang tua di rumah. Taat sama orang tua yang benar. Taat sama gembala yang benar juga. Taat sama Tuhan yang benar. Taat. Nah itu ketaatan. Kalau kita taat saja. Kalau kita taat saja, maka kita terpelihara. Kehidupan yang taat itu terpelihara. Saja. Tertolong. Selesai masalahnya. Berhasil, indah. Itu yang taat. Kenapa harus tidak taat? Kalau tidak taat seperti pemuda Nain. Betul-betul hancur. Jasmani rohani hancur. Diterkam oleh Babel. Jasmaninya hancur, rohaninya hancur. Diterkam oleh Babel. Taat. Kalau taat itu terpelihara. Terawat. Terpelihara, terawat. Tidak seperti tadi sebelum mereka duduk di rumput 5.000 orang keleleran. Tidak ada yang merawat. Tidak ada yang tanggung jawab. Kelaparan dan lain. Tapi begitu duduk di rumput, makan semua. Rapi, ada yang 100, kelompok 100, ada 50. Rapi semua hidupnya. Enggak usah, ada yang di pohon, ada yang di batu mungkin. Duduknya mungkin, macam-macam lah. Namanya orang tak tergembala itu begitu. Saudara, begitu. Cara ngomongnya aja di jalan sambil jalan, ya itulah orang yang tak tergembala itu lihat. Tapi kalau sudah tergembala mulai teratur. Amin. Kalau sudah taat mulai teratur. Ayo sini duduk 100, duduk 50. Di rumput semua, jangan ada yang di batu besar, ada yang di pohon gelantungan, mungkin ada yang di mana. Mungkin. Ayo duduk di rumput semua. Ayo mulai rapi. Terpelihara, berhasil, rapi, hidup itu mulai ditata oleh Tuhan. Saudara, mulai ditata dan seterusnya. Semoga kita bisa. Tapi kalau tidak taat, betul-betul hancur secara jasmani dan rohani. Diterkam oleh Babel. Ayo malam ini taat. Nah, kalau sudah diubahkan taat, sudah mulai berhasil, mulai ditata, mulai rapi hidup itu, mulai dipelihara oleh Tuhan dan seterusnya. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sempurna seperti Dia, mempelai wanita yang sempurna.
siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali masuk Yerusalem baru. Tidak ada setetes pun air mata. Tidak ada setetes. Kalau kita sudah mulai tergembala, sudah mulai banyak berdoa, mulai taat, air mata sudah mulai dihapus. Sudah mulai berhasil ditata itu. Tadinya banyak air mata sudah dihapus. Ayo taat. Sungguh-sungguh. Dan jika Yesus datang, kita diubahkan menjadi sempurna seperti itu. Ayo, mungkin keadaan kita seperti pemuda Nain yang hancur. Nah, kalau mau kembali ke penggembalaan, mau kembali mengasingkan diri tergembala dengan baik, mau kembali dalam kesucian tergembala, mau kembali dalam damai sejahtera menyembah Tuhan, daging mungkin selama ini dipengaruhi, tadi kurang juga emosi daging. Kaum muda kan banyak emosi, keinginan, hawa nafsu, emosi daging mungkin. Ayo hancurkan semua. Keinginan aku ingin ini harus, jangan aku hancurkan semuanya. Hancurkan sampai damai saja. Kalau malam ini kembali suci damai, kita lihat Tuhan, oh Tuhan bisa. Tuhan memperhatikan, memperdulikan. Tuhan bisa mengulurkan tangan kepada kita. Amin, saudara. Tangan belas bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Allah peduli. Nomor 1, Allah peduli. Ayo, kaum muda, biarpun sudah hancur, biarpun tidak ada yang perhatikan Tuhan. Asal kembali kepada penggembalaan. Kembali kepada suci, kesucian dan damai sejahtera. Tuhan tolong kita semua. So, ya, ayo. Yang sudah berhasil dan jangan sombong. Kalau ditinggal Tuhan habis diterkam oleh Babel. Allah peduli. Mari. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala.
Suci, damai. Lihat Tuhan, menyerah pada Tuhan. Dia yang tahu keadaan kita. Dia memperdulikan, dia berkumpul. Lagi. Yang berhasil jangan sombong. Di luar Tuhan tidak bisa apa-apa. Gagal, hancur, mati seperti pemuda Nain tadi. Tuhan tolong semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Semua tutup mata. Jika ada satu orang mungkin sangat butuh, saya mau hidup dalam tangan-Mu. Kembali ke dalam tangan-Mu. Kembali dalam kesucian damai. Lagi, majulah ke depan, satu orang tidak apa-apa. Satu orang tidak apa-apa. Atau lebih terserah. Dimanapun kau muda berada, di depan laptop, di depan komputer dan lain-lain, dimanapun. Kalau butuh maju ke depan, serahkan hidup. Menghadapi Babel, kesulitan besar. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya. Sekali lagi. Kembali pada kesucian penggembalaan. Kembali pada damai sejahtera. Haleluya. Kembali pada pelukan tangan belas kasihnya Imam besar Gembala Agung. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya, 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 ya lawasa, 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 haleluya, oh, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Jamah kami, peluk kami semua Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu apa-apa. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Oh, haleluya. Ulurkan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Lawat kami semua. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Ya lawaka. Peluk kami semua. Haleluya. Ya lawaka. 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 Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau melawan kami malam ini Tuhan. Engkau memeluk kami. Jangan ada yang jatuh dalam dosa Babel, dalam kehancuran Tuhan. Engkau pulihkan semua. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur kepadamu. Semua mencapai Yerusalem baru. Tidak ada setetes pun air mata. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo, Babel begitu mengejar kita. Kehancuran dunia mengejar kita. Biarlah kita hidup dalam tangan belas kasih-Nya. Angkat dua tangan ke atas. Serahkan semua kepada Dia. Haleluya. 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 Peluk kami Tuhan. Mulai dari hamba kami semua dimanapun berada. Jangan menjadi korban dari kusta, dari Babel Tuhan. Haleluya. Seperti Gehazi pelayan Tuhan. Tapi menjadi korban Tuhan. Jangan sampai kami Tuhan. Tetap peluk kami Tuhan. Sampai tiba di Yerusalem baru. Tidak ada setetes pun air mata. Semua Engkau lakukan, bisa lakukan dalam hidup kami. Engkau pulihkan kami, Engkau tolong kami. Terima kasih, kami pulang dengan damai sejahtera bahagia dari Tuhan. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Menjadi pelukan tangan belas kasih-Mu atas hidup kami. Mulai malam ini sampai Yerusalem yang baru. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua kaum muda remaja. Baik di sini di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, dalam Suprapto Medan. Engkau tolong dimanapun kaum muda berada. Gembalakan kami supaya sungguh-sungguh kami berada dalam tangan belas kasih-Mu selalu. Tuhan, tolong beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Saya merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Bimbingan tangan Tuhan kami hidup benar, hidup suci, sampai sempurna seperti Engkau. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di WR4 Surabaya. Engkau tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk bersaksi lawatan Tuhan atas hidup kami dalam penggembalaan. Kami saksikan kepada yang lain. Banyak jiwa ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan berkati kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong kaum muda pergumulan dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun, buka jalan. Pergumulan dalam, oh Tuhan, pekerjaan Engkau berkati. Yang sudah bekerja, buka jalan semua. Berkati utang-utang, piutang-piutang, tolong Tuhan semuanya Tuhan. Engkau tolong. Yang sekolah kuliah tolong juga Tuhan. Buka jalan semuanya. Menghadapi ujian ulangan harian, skripsi, tesis, disertasi. Tolong semua. Engkau berkemurahan. Yang mencari pekerjaan buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Seluruh hidup kami kaum muda remaja dalam tangan-Mu. Berikan masa depan yang indah, bahagia, berhasil. Berikan perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran, yang ada buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu, yang sepadan semuanya Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Beri ketenangan, kesabaran kaum muda, tidak tergoda oleh apapun. Berikan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda bagi mereka. Dan selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakai mereka semua. Terima kasih. Terima kasih. Pakai dalam pengajaran yang benar Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada keluh kesah kaum muda Engkau yang menampung semua. Tangan belas kasih-Mu sudah diulurkan untuk memulihkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan di Tubuh Kristus di Semarang. Tanggal 26, 27 September yang akan datang. Tuhan memberkati. Baik. 30. Suplemen. Ya. Suplemen 30. Dia mengerti. Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya bisa nyata, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Satu hal Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami.
Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Puji Tuhan. Kebaktian kita di sini di Malang besok pagi 7:15 kebaktian umum. Gunakan waktu datang pada Tuhan dan Tuhan memberkati, Tuhan memeluk. Ini mengasingkan diri ya, dari Babel untuk menerima belas kasih Tuhan selalu atas kehidupan kita. Ya. Selasa doa penyembahan jam 5:15, kemudian Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15, Jumat kaum wanita remaja putri 5:15, dan Sabtu kaum muda remaja 5:15. Ajaklah teman-teman yang lain untuk datang pada Tuhan, saudara diberkati, bersaksi ya. Kalau mau dijemput dan lain bersaksilah supaya Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya, yang tahu ada yang sudah undur dulu datang, tidak datang, ayo dibesuki dan lain-lain, didoakan, diajak lagi. Tuhan memberkati. Itu tugas saya dulu. Jadi dulu saya setelah bertobat sungguh-sungguh, ya saya selalu cari jiwa. Ya, kalau kaum muda mulai sekolah minggu, saya besuk, naik sepeda, besuk, saya cari-cari semuanya. Dan Tuhan tidak akan pernah menipu kita. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita ya. Bersaksi semuanya. Di Surabaya, WR4 Surabaya, besok sore jam 6:45 kebaktian umum. Gunakan libur, datang pada Tuhan, mengasingkan diri, betul-betul jauh dari Babel, dekat dengan belas kasih Tuhan selalu. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore, Rabu doa penyembahan jam 5:30 sore, dan Sabtu kaum muda remaja semacam ini jam 5:15. Jika saudara mau ikut ke Semarang, masih ada tempat 6 orang kalau tidak salah. Ayo kur kaum muda dan lain yang bisa ikut 0 sampai 75. Tidak ada uang, ya silakan 0 sampai 75. Ayo saudara bisa berangkat juga ya. Tuhan memberkati semuanya. Doa yang berulang tahun tanggal 21 sampai 27 September. Nama Sepria Oktanama Surabaya 23 September. Deborah Nugraini Hendro 27 September Malang. Baik, dan lain-lain. Tuhan memberkati semuanya. Mari sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat yang berulang tahun, baik disebut nama atau tidak. Engkau berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terlebih dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Latihan kur Tuhan berkati. Pakai kaum muda semua menjadi saksimu untuk memenangkan jiwa-jiwa datang kepadamu dalam pengajaran yang benar. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada besok pagi, besok sore di Surabaya bisa datang kepadamu, tidak terhalang apapun dan bersaksi kepada yang lain. Terima kasih, berkati kaum muda Tuhan, dengar seru doa mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan satu.